Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang kedua kali ini, kita belajar mengenai jarak antara unsur bangun ruang. Tapi pada pertemuan yang kali ini kita hanya belajar jarak antara titik dengan titik atau jarak antara dua titik. Jadi yang pertama kita pelajari sekarang itu adalah jarak antara dua titik. Apa yang dimaksud jarak antara dua titik? Jarak antara dua titik itu panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi kalau misalkan ibu punya di sini titik A, lalu ibu punya di sini adalah titik B, maka jarak antara titik A dengan titik B itu tinggal kamu hubungkan aja. Jadi tinggal dihubungkan antara titik A dengan titik B. Nah, ini berarti jarak antara titik A dengan titik B. Jadi AB itu sama saja panjang ruas garis atau jarak dari titik A ke titik B. Nah, sekarang ibu sudah tuliskan contohnya. Ini contoh. Contoh diketahui panjang kubus ABCDEFGH adalah A cm. Tentukan jarak antara titik B ke titik C. Ini untuk jawabnya ya. Kita jawab di sini untuk menghitung jarak. Ini nanti ibu gambar kubusnya ya. Untuk menjawab yang A, ibu gambar kubusnya. Tunggu bentar. Nah, ini kubusnya sudah ada. Nah, kita mau menghitung, diketahui panjang sisinya dia A ya. Berarti karena kubus itu semua sisinya sama panjang, jadi panjang BC akan A cm, panjang AB juga akan A, panjang CG juga dia akan A cm. Semua akan sama panjang rusuknya. Dia bertanya untuk yang pertama jarak antara titik B ke titik C. Jadi jarak titik B ke titik C itu sama saja panjang BC. Panjang BC berarti A cm. Jadi untuk yang pertama dia jawabannya adalah A cm. Yang kedua, dia minta jarak dari titik A ke titik C. Ini ibu gambar lagi untuk yang kedua. Berarti yang B, dia minta jarak dari titik A ke titik C. Dari A ke titik C. Dari A ke C, ini yang sini. Ini ibu ganti warna pennya ya. Ibu ganti warna pennya biar kalian nanti nampak bahwa garisnya dari A ke C. Ini panjangnya dari A ke C tinggal dihubungkan. Jarak dari A ke C tinggal dihubungkan. Ini. Nah, untuk menghitungnya, ini kalian lihat. Ini gambarnya seperti miring ya. Tinggal untuk menghitungnya, kalau kalian bisa langsung melihat bentuk bangun datar apa yang memuat garis AC, bisa kalian langsung hitung. Tapi seandainya ketika kalian mau menghitung tidak terlihat, maka dari bangun ruang tadi kubus ABCDEFGH kita pindahkan ke bangun datar yang memuat ruas garis AC. Yang memuat ruas garis AC itu adalah bangun datar ABCD. ABCD ini dia berbentuk persegi. Ini ibu gambar dia perseginya. Ini ibu gambar persegi ABCD. Kalau persegi, ketika memindahkan ke bangun datar itu harus kamu buat dalam bentuk sebenarnya. Kalau dia persegi buat persegi, dia persegi panjang buat dia persegi panjang. Ini titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini panjang ruas garis AC. Ini yang mau kita hitung nih. Panjang AB-nya tadi A, panjang BC-nya dia A.
Karena ABCD adalah persegi, persegi itu setiap sudutnya 90 derajat, ini berarti di sudut B akan 90 derajat, maka kita menggunakan Pitagoras. Jadi segitiga apa yang kita gunakan itu segitiga ABC. Boleh juga kalian gunakan segitiga ADC. Untuk ini ibu gunakan segitiga ABC, dia siku-sikunya ada di B. Siku-siku di B. Ingat lagi teorema Pitagoras. Ketika kamu belajar teorema Pitagoras, itu kuadrat sisi yang paling panjang sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. AC adalah sisi yang paling panjang. Yang paling panjang itu yang di depan siku-siku. Jadi berdasarkan teorema Pitagoras, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat panjangnya A, jadi karena dikuadratkan jadi A kuadrat. BC kuadrat berarti A kuadrat. A kuadrat tambah A kuadrat itu hasilnya akan menjadi 2A kuadrat. Jadi panjang AC kita tinggal menarik akar dari 2A kuadrat, jadi akar dari 2A kuadrat. Akar 2A kuadrat, ingat lagi sifat bilangan berpangkat ketika kalian SMP belajar ya. Ini ibu ulang sedikit di sini. Kalau kita punya akar A kali B, itu sama dengan akar A kali akar B. Lalu ingat lagi kalau kita punya akar waktu SMP ini ya, kalian belajar akar A kuadrat, itu sama dengan dia A. Jadi yang ini kita gunakan sifat yang tadi. Jadi sama saja akar 2 dikali. Nanti untuk seterusnya kalinya ibu gunakan titik akar A kuadrat. Akar A kuadrat dia A. Akar 2 dia tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi tetap akar 2 dikali A. Nah, penulisan seperti ini ditulis juga A akar 2 cm belakangnya. Karena dia pakai jarak. Jadi jarak dari titik A ke titik C, A akar 2 cm. Yang ketiga atau yang C, itu dia diminta menghitung jarak. Kita lihat dulu sini. Jarak dari titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G. Ini kita buat di sini jarak titik A ke titik G. Ini gambar kubusnya. Kita disuruh menghitung yang C itu adalah jarak dari titik A ke titik G. Titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G berarti tinggal kamu hubungkan dari titik A dihubungkan ke titik G. Kita hubungkan di sini. Jadi ini kita hubungkan ya. Ibu hubungkan. Nah, AG ini waktu kalian di SMP namanya diagonal ruang. Karena dia melintasi ruang. Nah, panjang AG ini tidak bisa kita hitung langsung. Kalian harus ubah. Kita lihat bentuk segitiga apa yang memuat garis AG. Kalau kalian bisa langsung menghitungnya, bisa langsung dihitung tanpa kita pindahkan ke bangun datar. Tapi jika tidak, ibu akan pindahkan ke bangun datar. Bangun datar yang memuat garis AG itu adalah bangun datar ACGE. Ini ya. ACGE. Ini ibu buat yang seperti ini. Ini ACGE. ACGE ini bentuknya, kalau kalian lihat, AC itu panjangnya tadi sudah kita hitung A akar 2. Panjang CG dia A. A akar 2 lebih panjang daripada A. Jadi bentuknya akan seperti persegi panjang. Ini ibu gambar dia persegi panjang ACGE. Akan dia seperti ini. Ini persegi panjang ACGE. Ini titik A, titik C, titik G, dan titik E. Berarti ACGE kita mau menghitung panjang AG. Ini AG. Nah, nampak di sini bahwa siku-sikunya ada di C, A dan siku-siku karena dia bentuknya persegi. Setiap persegi, kalau dia bentuknya persegi panjang itu juga
keempat sudutnya siku-siku ini panjang AC A akar 2. Ini A akar 2. Panjang CG itu dia A. Maka panjang AG berarti kita gunakan segitiga ACG, siku-sikunya di C. Boleh juga kamu gunakan segitiga AEG. Berarti panjang AG kuadrat itu sama dengan panjang AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat itu A akar 2 kuadrat. Lalu panjang CG dia A kuadrat. Begitu kita mau menghitung A akar 2 kuadrat, berarti A akar 2 kuadratkan masing-masing, A-nya dikuadratkan, akar 2-nya dikuadratkan. Jadi A kuadrat ya. Jadi ini panjangnya jadi 2A kuadrat tambah A kuadrat. Dijumlahkan hasilnya menjadi 3A kuadrat. Jadi panjang AG, cari akarnya, akar dari 3A kuadrat. Sama kayak tadi, berarti ini menjadi A akar 3 cm. Itu untuk menjawab yang C. Yang D, kita menjawab yang D. Kita lihat dulu soalnya yang D itu dia bilang tentukan jarak dari titik E ke titik O, di mana O itu adalah titik pusat diagonal bidang ABCD. Jadi kita mau menghitung jarak dari E ke O. Jarak dari E ke O berarti ini Ibu buat dulu di sini. Nah, ini gambar kubusnya. Jadi yang D kita mau buat di sini, yang D itu dia jarak dari titik E ke titik O. Ke titik O. O-nya itu titik pusat diagonal bidang ABCD. ABCD ada di bawah. ABCD ini ada di bawah. Jadi untuk titik O-nya dia akan ada titik pusat diagonal bidang. Jadi merupakan titik potong dari diagonal bidang ABCD. Ini Ibu gambarkan dia di sini ya. Ini Ibu gambar. Berarti ini titik diagonal AC. Lalu ini juga diagonal BD. Ini berarti titik potongnya adalah titik O. Ini namakan pusat diagonal bidang ABCD. Kita mau menghitung jarak dari titik E ke titik O. Jarak dari titik E ke titik O berarti dia akan ada di sini. Ini ya, E ke O tinggal dihubungkan, lalu kita bisa menghitung jaraknya. Nah, ini nampak ini. Perlu pindahkan ke bangun datar juga bisa. Jadi kalau dipindahkan akan nampak siku-sikunya di A. Jadi kalau Ibu pindahkan ke bangun datar, dia akan seperti ini. Ini ya. Tunggu bentar. Ini Ibu hapus dulu yang tidak perlu dulu ya. Jadi segitiganya segitiga AOE. Ini segitiga AOE. Panjang AE tadi dia A, panjang AO. Panjang AO itu dia karena titik tengah dari AC, jadi akan setengah AC. Tadi panjang AC adalah A akar 2, jadi setengah A akar 2. Nah, kita jadi ini setengah A akar 2. Jadi kita gunakan segitiganya itu segitiga siku-siku. Kita gunakan jadi segitiga siku-siku AEO dengan siku-sikunya di A. Dia siku-siku di A. Jadi berdasarkan Pitagoras, EO adalah sisi yang paling panjang. Jadi panjang EO kuadrat itu sama dengan panjang AE kuadrat ditambah panjang AO kuadrat. Jadi panjang AE itu dia A kuadrat, panjang AO dia setengah A
akar 2 kuadrat. Nah, ketika kamu mau mengkuadratkan, ini kuadratkan masing-masing jadinya. Jadi ini sama dengan A kuadrat, tambah setengah dikuadratkan jadi 1/4, ya, setengah kali setengah, A kuadrat jadi A kuadrat, akar 2 dikuadratkan jadi 2. Nah, ketika kita mau menghitung, ini samakan penyebut dulu. Jadi jadikan dia per 4. Ini jadinya jadikan per 4, jadi akan jadi 4/4 A kuadrat. Ditambah ini menjadi ibu tulis ya 2/4 A kuadrat. Karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya akan menjadi 6/4 A kuadrat. Jadi panjang EO tinggal dicari akarnya, akar dari 6/4 A kuadrat. Nah, akar kan gunakan sifat bilangan berakar. Jadi akar 6 dibagi akar 4 dibagi akar A kuadrat. Akar 6 tidak bisa disederhanakan, tapi akar 4 itu 2, akar A kuadrat itu dia A. Jadi kita nuliskannya biasanya setengah A akar 6 cm. Jadi panjang EO setengah A akar 6 cm. Yang E, yang terakhir, contoh ibu yang terakhir itu soalnya adalah tentukan jarak titik B ke titik tengah rusuk HG. Jarak titik B ke titik tengah rusuk HG. Nah, ini ya, kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya sudah ada. Jadi untuk yang E, itu kita mau menghitung jarak dari titik B ke titik tengah rusuk HG. Ini ibu singkat misalnya. Titik tengah rusuk HG kita beri nama sendiri. Misalkan titik tengah itu adalah titik P. Jadi ibu beri nama dia, misalkan dia titik P. Ini titik P. Kita mau menghitung dari B ke P. Dari B ke P. Gambarnya kurang jelas ya. Dari titik B ke titik P. Segitiga yang kamu gunakan itu adalah segitiga PFB. Boleh kamu gunakan segitiga PFB. Segitiga PFB dia siku-sikunya di F. Jadi gambar itu ibu pindahkan ke bangun datar, dia akan seperti ini ya. Ibu gambarnya seperti ini. Ini kamu bisa lihat di sini. Ini titik P-nya, ini titik F, ini siku-siku di F ya, ini titik B. Ini yang mau kita hitung, berapa sih panjangnya? Panjang dari F ke B itu A, panjang PF. Kita belum menghitung panjang PF-nya. Nah, untuk menghitung panjang PF, berarti kita gunakan, ibu pindahkan bangun datarnya EFGH. EFGH itu bentuknya persegi. Ini ibu gunakan deh seperti ini. Ini EFGH. Ibu ngitung dulu, kita hitung dulu dia panjang dari ini EFGH. Ini titik P tengah-tengah sini. Kita mau menghitung yang ini, panjang PF. Berarti segitiga siku-siku yang kita gunakan adalah segitiga PGF. Jadi panjang PG akan jadi setengah A. Ini panjangnya setengah A. Ini panjangnya dia akan A. Jadi panjang PF kuadrat itu sama dengan panjang GF kuadrat ditambah panjang GP kuadrat. Jadi panjang GF itu dia A kuadrat ditambah setengah A dikuadratkan. Nah, ini nguadratkannya sama kayak tadi ya, berarti ini jadi A kuadrat tambah 1/4 A kuadrat. Samakan penyebutnya, ini akan menjadi 4/4 A kuadrat tambah 1/4 A kuadrat. Ini hasilnya akan menjadi 5/4 A kuadrat. Jadi panjang PF itu sama dengan
akar dari 5/4 A kuadrat. Akarkan masing-masing Ibu langsung ya. A kuadrat dia A, akar 4 dia 2, jadi setengah A akar 5 cm. Itu panjang PF. Nah, berarti kita bisa menghitung panjang PB di sini. Panjang PB jadinya gunakan segitiga siku-siku. Ini yang kamu gunakan ya. Gunakan segitiga siku-siku. Kita gunakan segitiga siku-siku PBF. Dia siku-siku di F. Siku-siku di F. Jadi panjang PB kuadrat itu sama dengan panjang PF kuadrat ditambah panjang BF kuadrat atau FB. Panjang PF itu setengah A akar 5 kuadrat tambah panjang BF itu dia A kuadrat. Nah, ini kuadratkan, setengah dikuadratkan 1/4. A dikuadratkan A kuadrat, akar 5 dikuadratkan 5 tambah A kuadrat. Samakan penyebutnya lagi. Jadi ini 1/4. Ini Bu langsung tulis 5 di sini ya. 5/4 A kuadrat tambah ini jadi 4/4 A kuadrat. Hasilnya menjadi 9/4 A kuadrat. Jadi panjang PB akarkan masing-masing, akar dari 9/4 A kuadrat. Akar 9 3, akar 4 dia 2, jadi 3/2 A cm itu panjang PB. Nah, ini contoh bangun ruangnya di kubus. Untuk contoh bangun ruang yang lain nanti Ibu jelaskan ketika kita Google Meet ya. Nah, ini kesimpulannya nih, tapi hanya berlaku khusus untuk kubus. Jadi tidak berlaku untuk bangun ruang yang lain. Hanya berlaku untuk kubus. Ini berganti warna lagi jadi warna hitam. Jadi hanya berlaku untuk kubus ya. Kalau kita punya kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk maksud Ibu. Jadi jika diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk A cm. Ini hanya berlaku untuk bangun ruang kubus. Maka yang pertama itu panjang diagonal bidang, atau ada yang nyebutnya juga panjang diagonal sisi. Jadi bisa ditulis diagonal bidang atau diagonal sisi, itu dia akan langsung menjadi A akar 2 cm. Kubus ini punya 6 sisi, berarti setiap sisi akan punya 2 diagonal bidang. Contoh, jadi nanti untuk seterusnya boleh kamu tidak tulis lagi, langsung tulis aja. Kalau rusuknya 6, jadi 6 akar 2 dia panjang diagonalnya. Contohnya ini misalnya dia AC, BD, ini diagonal bidang ya, atau misalnya BG, melintasi bidang dia, CF, dan seterusnya. Ini panjangnya semua sama A akar 2 cm. Di kubus itu ada 12 diagonal bidang. Yang kedua, panjang diagonal ruang. Panjang diagonal ruang. Dia melintasi ruang. Untuk kubus itu kalau rusuknya A, maka dia menjadi A akar 3 cm. Di kubus itu hanya ada 4 diagonal ruang yang melintasi ruang, yaitu AG, CE, DF, lalu HB. Ini semua panjangnya A akar 3 cm. Yang ketiga, Ibu nyebutkannya panjang atau jarak ya. Panjang lah ya. Panjang dari titik sudut ke titik potong.
diagonal bidang di depannya. Diagonal bidang di depannya. Itu panjangnya adalah setengah A akar 6 cm. Ini nanti berguna ya. Ibu kasih contoh lain. Ini tanpa perlu menghitung langsung akan dapat ini. Misalnya ibu punya bidangnya adalah EFGH. Jadi untuk contoh dari sifat yang ketiga ya, bidangnya adalah EFGH. Lalu kita punya titik potongnya, titik potong diagonal bidangnya, misal titik Q. Ini ibu ganti warna pennya ya. Nah, ini di sini. Ini diagonal EG, ini diagonal bidang HF, ini titik potongnya adalah titik Q. Di sini titik Q ya. Ini titik Q. Nah, maka titik sudut yang di luar bidang EFGH maksud ibu. Jadi titik sudut di luar bidang EFGH itu adalah titik A, titik B, titik C, titik D. Terakhir titik D. Nah, maka jaraknya dari yang sifat 3 tadi, jadi jarak titik sudut ke titik potong diagonal bidang di depannya. Berarti jarak dari A ke Q akan sama dengan dari B ke Q, akan sama dengan dari C ke Q, akan sama dengan dari D ke Q. Itu panjangnya akan setengah A akar 6 cm. Sama juga dengan contoh yang lainnya. Nah, jadi contoh yang lain lagi ya, ibu buat misalnya. Ini tapi nggak ibu gambar. Jadi kalau misalkan contoh ibu punya bidangnya itu EFGH. Bidangnya bukan EFGH ya, maksud ibu ABCD. Bidangnya ABCD. Lalu titik potongnya itu adalah titik potong diagonalnya itu adalah titik P misalnya. Titik P. Ini ibu gambar di sinilah ya. Nah, ini gambar kubusnya. Ini misalnya titik P. Jadi diagonalnya itu ada di bawah sini ya. Ini dia ABCD. Ini titik P, titik potongnya di sini. Nah, titik sudut yang di luarnya itu dia adalah titik E, F, G, dan H. Maka jarak dari E ke P, jarak dari F ke P, jarak dari G ke P, jarak dari H ke P, itu semuanya akan sama setengah A akar 6 cm. Nah, itu sifat-sifat yang berlaku pada kubus. Tapi hanya berlaku untuk kubus ya, bangun ruang lainnya enggak. Ibu akhiri dulu. Mudah-mudahan kalian mengerti untuk jarak antara dua titik. Jadi jarak antara dua titik itu tinggal garis yang menghubungkan, panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.